Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmala Mufida dengan nomor NIM 106200060. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi gigi 11, gigi 12, dan juga gigi 13. Di mana gigi 11 itu adalah gigi permanen incisif sentral rahang atas. Yang kedua yaitu gigi 12 merupakan gigi permanen incisif lateral rahang atas. Yang ketiga yaitu gigi permanen caninus rahang atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gigi permanen incisif sentral rahang atas atau gigi 11, di mana di gambar ini saya menggambar 5 gambar. Yang pertama ada aspek labial, kedua ada aspek palatal, yang ketiga ada aspek mesial, yang keempat ada aspek distal, dan yang kelima ada aspek insisal. Yang pertama aspek labial. Dapat kita lihat dari aspek labial ini mahkotanya lebih besar dan lebih mengarah ke arah servikal. Kemudian sisi bagian mesial atau mesio-insisal ini berbentuk 90 derajat. Kemudian sisi bagian mesial atau mesio-insisal ini berbentuk sudut lurus. Lalu sisi yang mengarah ke distal itu membentuk membulat. Kemudian berikutnya ada aspek palatal, di mana aspek palatal ini memiliki 2 marginal ridge, yaitu marginal ridge dan juga mesial marginal ridge dan juga distal marginal ridge. Pada aspek palatal ini terdapat fossa, yaitu fossa palatinal. Kemudian juga terdapat cingulum yang berbentuk huruf M. Selanjutnya ada aspek mesial. Dari aspek mesial ini terdapat cingulum dan terdapat mesial marginal ridge. Lalu kemudian ada aspek distal, di mana aspek distal ini hampir sama dengan aspek mesial. Bedanya hanya di distal ini terdapat cingulum dan juga di sini terdapat distal marginal ridge. Kemudian yang di tengah ini ada aspek insisal, di mana dapat kita lihat aspek insisal ini terdapat insisal edge atau tepi insisal, yang mana insisal edge ini adalah garis putus-putus. Lalu ada fossa, yang mana fossa ini disebut dengan fossa palatal. Juga ada cingulum. Di sini cingulum di sini berbentuk seperti huruf M yang terbalik dan juga insisal groove. Kemudian outline mahkota secara kasar berbentuk segitiga dan tepi insisal melengkung di mesiodistal. Selanjutnya saya akan menjelaskan gigi permanen incisif lateral rahang atas atau gigi 12. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini juga terdapat 5 aspek. Yang pertama ada aspek labial, yang kedua ada aspek palatal, yang ketiga ada aspek mesial, yang keempat ada aspek distal, dan juga yang kelima ada aspek insisal, di mana bahwa bentuk gigi 12 ini berbentuk seperti paku bulat, dan gigi 12 ini lebih kecil dari gigi 11 dan tepi insisalnya agak miring. Mahkotanya lebih membulat dan juga akarnya lebih ramping. Kemudian ada aspek labial. Dapat dilihat dari aspek labial ini bentuk gigi 12 mahkotanya seperti persegi panjang, tetapi di sisi mesio-insisalnya ini lancip.
Kemudian di sisi disto insisalnya membulat dan ujung akarnya juga menghadap ke distal. Lalu pada aspek labial gigi 1-2 ini memiliki mahkota yang lebih kecil, lebih sempit ke arah servikal, dan sudut mesial insisalnya itu lebih bulat, dan ujung akar sering bengkok ke arah distal. Yang kedua ada aspek palatal. Ini terdapat lingual pit dan juga terdapat cingulum. Akan tetapi sama halnya dengan gigi 1-1, cingulumnya ini tidak terlihat jelas. Terdapat juga fossa palatinal yang bisa dilihat bentuknya lebih dalam daripada fossa palatinal gigi 1-1. Kemudian gigi 1-2 pada aspek palatal ini incisal ridge-nya lebih dalam dan mesial distal marginal ridge lebih terlihat jelas daripada gigi 1-1. Kemudian dari aspek mesialnya berbentuk seperti segitiga, lalu cervical line-nya ini melengkung ke arah insisal. Kemudian pada aspek distal hampir sama dengan aspek mesial, tetapi cervical line-nya itu tidak terlalu mengarah ke insisalnya. Lalu terdapat aspek insisal pada permukaan labialnya ini lebih lebar daripada aspek palatalnya. Kemudian aspek insisal gigi 1-2 ini memiliki outline mahkota lebih bulat atau oval, cingulum di tengah, dan juga tepi insisalnya ini lebih lurus ke arah mesiodistal. Selanjutnya saya akan menjelaskan gigi permanen caninus rahang atas atau gigi 1-3. Gigi 1-3 ini merupakan gigi caninus rahang atas kanan. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa gigi caninus ini mempunyai kaps tunggal dan juga akar tunggal yang panjang. Kemudian dari aspek labial, pada aspek ini terlihat bahwa akarnya ini meruncing dan biasanya mengarah ke arah distal. Pada aspek labial gigi 1-3 ini mahkotanya lebih lebar mesiodistal, sudut tonjol lebih tajam dan juga lebih runcing. Lingir labialnya ini tegas dan ujung akarnya ini lebih runcing. Kemudian dari aspek palatalnya bisa dilihat cingulum dan fossanya terlihat jelas. Pada gigi 1-3 ini terdapat 2 fossa, yaitu fossa mesiopalatinal dan juga fossa distopalatinal. Selanjutnya pada aspek mesial, kapsnya cenderung agak cembung daripada gigi 1-1 dan gigi 1-2. Kemudian puncak kapsnya ini ke arah labial, lalu cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Pada aspek distal, di sini sama seperti aspek mesial, tetapi cervical line-nya tidak terlalu dalam seperti aspek mesial, yaitu aspek insisal. Pada aspek insisal ini, insisal right-nya itu berbentuk seperti huruf V. Pada aspek insisal gigi 1-3 ini, cingulumnya itu ada di tengah. Outline mahkotanya lebih simetris dan juga tepi insisalnya ini lebih horizontal di mesiodistal. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.